Kita masuk ke segmen pertama. Gimana, Nis? Oke, Bang Anis. Untuk pertanyaan pertama, Bang Anis. Ini kan kebetulan kita di Pontianak, Bang Anis, di Kalimantan Barat. Nah, yang lagi hangat di Pulau Kalimantan ini adalah adanya pembangunan IKN. Kita lihat di berita kayaknya Bang Anis dan Caimin itu ada suatu kurang sreg nih sama IKN. Selain itu juga kita tahu di Kalimantan ini ada program food estate nih, Bang Anis. Kemarin kita lihat udah ada ini, kabarnya ada jagung ditanam di polybag begitu. Dan Bang Anis juga menyampaikan bahwa katanya food estate ini tidak berpihak kepada petani. Pertanyaannya Bang Anis, jadi Bang Anis ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh? Kita minta Bang Anis jawab dalam waktu 2 menit. Silakan Bang Anis. Ini pertanyaannya bagus. Mau bangun apa di Kalimantan? Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan yang dijangkau. Bukan hanya satu lokasi di Kalimantan. Oke? Itu bedanya. Karena ketika kita bicara dua hal itu, IKN satu lokasi di Kalimantan. Pertanyaan, masyarakat Kalimantan Barat dapat apa? Jangankan masyarakat Kalimantan Barat. Masyarakat Kalimantan Timur dapat apa? Oke? Sementara kalau kita lihat nih, saya sampai punya catatan apa yang mendasar. Saya ingin berikan perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau Anda punya keinginan dan kebutuhan, mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu? Kebutuhan. Dan ketika bicara kebutuhan, tadi saya bicara juga dengan Monsignor Agustinus, kebutuhan paling utama salah satunya adalah tentang peningkatan kualitas manusia. Betul, kesehatan pendidikan. Saya sampai cek datanya. Datanya di 5 provinsi Kalimantan ini ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas. Oke. 79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB. Dan kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri itu ruang kelas yang rusak berat itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat. Sekarang, apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak, lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas manusia gitu. Nih, kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Betul. Dan datanya nih, Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya. Yang jalan rusak di Kalimantan Barat ini jumlahnya berapa? 3.700 km jalan rusak. Oke? Haruskah itu dibiarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan rusak di sini. Jadi, ketika kita bicara tentang pembangunan, pikirkanlah pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini. Bukan hanya satu lokasi, kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu. Tidak, yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu. Mereka yang tidak bekerja di tempat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oke? Pertanyaannya, mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita. Akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita? Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental, dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan sejahtera. Oh, saya belum jawab food estate. Apa? Waktunya sudah habis. Iya, jadi saya tadi waktunya udah habis Bang Anis, cuman tadi saya mau motong juga. Kayak nanti malah dipotong, saya mau lanjutin gitu. Jadi saya agak takut juga, nih rame banget Bang Anis soalnya. Pontianak emang keren banget Bang Anis, tepuk tangan dulu dong. Saya jawab singkat aja soal food estate ini. Teman-teman sekalian, kami lebih mendorong bukan food estate, tapi jaminan pembelian panen. Atau disebut dengan kontrak farming. Apa itu? Petani menanam, merawat sampai panen, dan kita berkontrak untuk membeli hasil panen mereka selama 5 tahun.
Oke. Jadi petani-petani itu ketika menanam tenang. Kenapa? Karena dia tahu nanti harga jualnya dan ada ambang bawah dan ambang atas batasnya. Dan itulah yang disebut sebagai kontrak farming. Kalau kita gunakan seperti food estate, apa yang terjadi? Dana itu dialokasikan untuk korporasi, membuka lahan baru, mereka menanam baru, dan apa yang terjadi? Petani kita yang sudah bergenerasi tidak mendapatkan faedahnya, tidak dapat manfaat. Plus potensi kerusakan lingkungannya besar. Karena itulah kita merasa ini adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kebanyakan. Itu yang harus digeser. Makasih. Baik, terima kasih Bang Anies untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bang Anies. Ini tentang kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita mau ngomongin data dulu nih Bang Anies. Dari Januari sampai Agustus 2023, itu kebakaran hutan dan lahan Karhutla itu mencapai lebih dari 108.000 hektar gitu di Kalimantan Barat. Ini kurang lebih Bang Anies kalau di Jakarta itu bisa mencapai 1.360 kali lipatnya wilayah Monas gitu. Kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat. Nah, gimana tanggapan dari Bang Anies dan kira-kira apa sih yang harus kita lakuin untuk mengatasi permasalahan Karhutla ini? Silakan Bang Anies, 2 menit. Ini ya tadi saya baca datanya itu. Ini pertanyaan dari internet ya, teman-teman ResortMed yang mengumpulkan. Ya, jadi pertanyaan dari masyarakat. Oke. Gini, ketika kita bicara kebakaran, hampir selalu bicaranya pemadaman. Sesungguhnya yang kita harus kerjakan selain pemadaman, di antara periode itu adalah pencegahan. Cuman memang pencegahan itu tidak heroik. Yang heroik itu pemadaman. Padahal pencegahan itu yang menurut saya lebih penting. Jadi identifikasi siapa-siapa saja stakeholder yang paling banyak beroperasi di kawasan itu. Libatkan mereka. Bahkan dalam catatan kami, itu ada banyak organisasi non-pemerintah yang bisa dilibatkan untuk pencegahan. Catatan kita ini, ada Tropenbos, ada Pengawal Merah Putih, ada Flora Fauna Indonesia, ada Inisiasi Alam Rehabilitasi. Ini semua adalah organisasi-organisasi plus masyarakat yang bisa diajak kolaborasi untuk pencegahan. Jadi, anggaran harus disiapkan bukan hanya untuk pemadaman, siapkan anggaran untuk pencegahan. Memang, teman-teman sekalian, mencegah kebakaran itu tidak heroik. Karena tidak bisa ditunjukkan. Saya beri contoh aja. Ketika di tetangga sebelah ada kebakaran. Oke, pemadam kebakaran datang. Selesai dia memadamkan, semua orang akan mendatangi. Terima kasih, Bapak, Ibu adalah pahlawan kami yang menyelamatkan dari kebakaran. Betul kan? Orang yang sama melakukan pencegahan keliling ke rumah-rumah, memeriksa listrik, memeriksa saluran gas, meriksa dan berhasil mencegah. Tidak ada yang datang ke mereka dan bilang, terima kasih Anda pahlawan. Betul tidak? Nah, sekarang sudah saatnya diubah. Sekarang kita harus konsentrasi pada pencegahan sehingga kita tidak harus mengalami kebakaran hutan. Gitu kira-kiranya. Baik, terima kasih Bang Anies untuk jawabannya. Luar biasa. Ini untuk membakar semangat teman-teman semua. Dan ini, catatan sedikit boleh nggak nih? Boleh, Bang Anies silakan. Kebakaran hutan itu menimbulkan asap. Iya tidak? Iya. Memang, iya, kan menimbulkan asap, bukan? Asapnya kemana? Ya, kalau asap meninggalkan satu tempat ke tempat lain tidak dibawa oleh JNE. Tapi dibawa oleh... ini pakai ilmu pengetahuan dan akal sehat. Aduh, Bang Anies nih bisa juga ya nyelip-nyelipinnya dikit nih Bang Anies nih. Jadi angin itu nggak bisa diatur ya Bang Anies ya? Oh, pantes panas nih di sini nggak masuk nih angin nih. Gara-gara dibawa-bawa mulu nih sama Bang Anies angin. Oke langsung kita masuk Bang Anies ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini adalah mengenai perbatasan nih Bang Anies. Jadi Kalimantan Barat ini kan berbatasan langsung sama negara tetangga Malaysia ya teman-teman ya. Nah karena berbatasan ini maka rawan adanya penyelundupan ilegal. Nah belum lama ini itu ada penyelundupan barang,
penyelundupan narkoba, dan bahkan ada penyelundupan sisik terenggiling. Gimana kira-kira solusinya dari Bang Anies? Boleh Bang, silakan. Ya, ada lebih dari kalau tidak salah 900 kilometer ya bentangan perbatasan. Menjaga perbatasan itu selalu menantang. Negeri yang sangat maju sekalipun, salah satu tantangan terbesarnya adalah menjaga perbatasan. Tapi itu bukan alasan kemudian kita jadi tidak memberikan perhatian. Menurut saya kita harus berikan pos batas lintas negara ini alokasi sumber daya yang cukup supaya mereka bisa memainkan peran yang lebih baik lagi dalam menjaga perbatasan kita. Itu alokasi apa? Fiskal. Fiskal itu artinya anggaran yang lebih cukup. Sehingga mereka bisa menjaga. Kenapa ini penting? Supaya tadi yang disampaikan, ilegal transfer, apakah itu barang-barang yang memang di sini bisa diperjualbelikan terbuka, sampai barang yang diperjualbelikan secara ilegal. Tadi pagi saya di pasar Flamboyan, datang seorang pedagang mendatangi saya. Pak Anies, hentikan masuknya barang-barang dari Malaysia. Lalu saya tanya, apa barangnya? Apa yang beliau sebutkan? Sayur-sayuran. Dia katakan sayur-sayuran yang masuk itu telah merusak pasar kami di sini. Jadi, betul tidak? Ini bukan barang-barang yang high end, ini sayur. Apakah kita tidak bisa membangun sayur itu di sini? Bisa kita tanam. Jadi saya melihat satu itu, yang kedua pelibatan masyarakat. Bagaimanapun juga pelibatan masyarakat itu menjadi kunci. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, kesejahteraan masyarakat di perbatasan harus ditingkatkan. Sehingga mereka tidak melihat yang seberang itu sebagai tempat yang jauh lebih tinggi standar sosial ekonominya. Artinya bantuan untuk permodalan, bantuan untuk usaha ekonomi mikro kecil di kawasan perbatasan harus diprioritaskan. Dulu kita pernah dengar pembangunan dari pinggiran. Tapi kenyataannya yang di pinggir masih terus ada di pinggir. Betul tidak? Nah, kami tidak ingin berslogan, tapi kami ingin daerah perbatasan jadi prioritas untuk pembangunan ekonomi, supaya mereka tidak timpang dengan sebelahnya. Dan penjagaan tetap selalu menantang, karena itu kita berharap bisa semesta, masyarakat ikut mengawasi, melaporkan, dan kemudian pos lintas batas atau pos batas lintas negara itu punya kemampuan untuk merespon bila ada laporan, gitu ya. Baik, terima kasih Bang Anies. Jadi udah dijawab sama Bang Anies tadi ya untuk pertanyaan mengenai perbatasan Kalimantan Barat dengan negara tetangga. Oke, ini ada satu lagi nih. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, ada pertanyaan terakhir nih Bang Anies. Tentang banjir nih Bang Anies. Jadi harusnya Bang Anies familiar banget lah harusnya dengan masalah banjir. Betul nggak teman-teman semua? Ini kok udah mulai lesu nih. Betul nggak teman-teman semua? Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Pontianak. Oke. Jadi banjir itu Pak Bang Anies itu jadi salah satu isu yang rawan juga di Kalimantan. Contohnya di Kalimantan Barat sendiri di Kapuas Hulu Bang Anies. Itu banjir terjadi, ribuan rumah warga itu terendam Bang Anies. Bahkan gak jarang juga kadang ada korban jiwa karena bencana banjir itu sendiri. Nah, gimana pendapat Bang Anies terhadap bencana banjir ini dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Silakan Bang Anies, waktunya 2 menit. Gini, ada minimal 2, jangka pendek dan jangka panjang. Ketika bicara jangka panjang, maka akar masalahnya deforestasi yang itu dilakukan. Kemudian pembukaan lahan untuk apapun juga, apakah itu perkebunan, apakah itu pertambangan, itu semua membuat luasan hutan kita menurun, kawasan yang bisa menyerap air hujan menurun dan menimbulkan banjir. Itu jangka panjang harus ada kegiatan reforestasi. Tapi dalam jangka pendek harus ada ukuran keberhasilan penanganan banjir. Ketika terjadi banjir, maka berapa lama itu harus surut. Kemudian harus dibuatkan semacam pengendalian air supaya dalam jangka pendek kita bisa menekan volume banjir yang berdampak kepada masyarakat. Karena begitu volume air itu meningkat, harus ada pengendaliannya.
Nah, kalau kita tidak siapkan itu, sampai kapanpun rakyat akan menderita. Jadi harus disiapkan tempat-tempat untuk penampungan, apakah itu dam, apakah itu tanggul, apakah itu bendungan, sementara sambil reforestasi dilakukan. Selama itu tidak dikerjakan akan sulit. Dan teman-teman sekalian, dengan adanya krisis iklim, yang atau barangkali bisa disebut sebagai malapetaka iklim yang sekarang terjadi, volume air hujan yang turun sudah melampaui rata-rata volume sepanjang perjalanan umat manusia. Jadi kita akan menyaksikan volume air itu melampaui. Teman-teman bisa lihat tetangga kita Singapura, satu kota terendam banjir. Pernah ingat ya? Di Tiongkok, tahu-tahu seluruh kota terendam banjir. Di Jerman. Jadi kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, dengan satu reforestasi jangka panjang, jangka pendek adalah sistem pengendalian air lewat bendungan dam, maka rakyat akan mengalami dampaknya. Menurut saya dua hal itu perlu dikerjakan dan saya yakin itu sulit dikerjakan oleh pemerintah daerah. Harus pemerintah pusat turun tangan untuk membantu bereskan. Baik, Bang Anies, jadi sistem pengendalian dan juga reforestasi.